Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Aljabar Linear Elementer dengan makalah berjudul Penerapan Analisis Agent dalam Pemilihan Calon Barista Kopi Terbaik. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi S1 Matematika Universitas Negeri Malang dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Muhammad Agung SPD MSc. Kemudian perkenankanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri atas Alvina Marsila Junaidi, Eka Ayu Rosafira, dan dengan saya Lintang Dias Maharani, Eva Dwi Novitasari, dan Ulfa Halimatul Najwa. Yang menjadi latar belakang dari penyusunan makalah kami ialah barista memegang peran penting dalam menciptakan pengalaman pelanggan yang memuaskan, mulai dari menyajikan kopi berkualitas hingga memberikan layanan yang ramah dan profesional. Kedai kopi kini tidak hanya menjadi tempat menikmati minuman, tetapi juga ruang untuk berinteraksi sosial dan berkarya. Dalam menghadapi persaingan industri kopi yang semakin ketat, kedai kopi harus mampu menjaga kualitas pelayanan dan produk. Salah satu pendekatan strategis dalam proses seleksi barista adalah menggunakan metode analisis agent. Teknik ini memungkinkan analisis matriks pembobotan berdasarkan berbagai kriteria seperti keterampilan teknis, kemampuan komunikasi, kreativitas, dan kecepatan kerja. Dengan memanfaatkan metode ini, proses seleksi calon barista kopi terbaik dapat dilakukan secara lebih transparan, akurat, dan adil. Terdapat dua rumusan masalah dalam makalah kami. Yang pertama, bagaimana menentukan kriteria yang relevan dan bobot masing-masing kriteria dalam pemilihan calon barista kopi terbaik. Dan bagaimana hasil penerapan analisis agent dalam menentukan calon barista terbaik berdasarkan data yang ada. Kemudian yang menjadi tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu menganalisis hasil penerapan metode analisis agent untuk memperoleh kandidat barista terbaik secara objektif. Lalu mengidentifikasi kriteria yang relevan dan menetapkan bobot masing-masing kriteria dalam proses seleksi calon barista kopi terbaik. Kemudian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Eka Ayu Rosafira. Baik, jadi pada penelitian kami kali ini kami memakai beberapa jurnal pendukung kajian pustaka, yaitu berikut adalah kajian pustaka yang kami gunakan dalam penelitian. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan pemilihan barista kopi terbaik yang menerapkan metode multi-objective optimization on the basis of ratio analysis atau biasa disingkat dengan MORA dan ROC. Jurnal Klik pada tahun 2023. Kemudian yang kedua ada tentang penerapan metode analisis hierarchy proses atau AHP untuk pemilihan karyawan terbaik, yaitu Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak pada tahun 2023. Yang terakhir ada sistem pendukung pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode AHP PT NGK Busi Indonesia. Jurnal Riset dan Aplikasi Mahasiswa Informatika tahun 2021. Nah, kemudian untuk metodologi penelitian kami kali ini yaitu menggunakan metode kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis ulang data dari penelitian sebelumnya, yakni jurnal dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Barista Kopi Terbaik menerapkan metode Multi-Objective Optimization on the Basis of Ratio Analysis atau MORA dan ROC. Kemudian pada penelitian kita kali ini, kami menggunakan metode analitik hierarchy proses atau AHP dan perhitungan nilai eigen. Jadi kita menganalisis ulang tetapi dengan pendekatan yang beda. Nah, pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi bobot kriteria secara lebih akurat
serta memastikan konsistensi keputusan yang diambil dalam pemilihan calon barista yang terbaik. Pembahasan. Nah, dari kalian apa ada yang tahu apa sih AHP itu? Langsung saja, metode analytical hierarchy process atau biasa disingkat dengan AHP ini dipopulerkan oleh Thomas L. Sati pada tahun 1970 adalah metode untuk menentukan bobot kriteria dalam pengambilan keputusan. AHP menyederhanakan masalah kompleks menjadi hierarki untuk mengevaluasi kriteria dan alternatif. Nah, prinsip utama AHP meliputi penggunaan hierarki, perbandingan berpasangan, dan skala nilai 1 hingga 9 untuk menyatakan preferensi. Hasil dari perbandingan ini digunakan untuk menentukan bobot dan prioritas dalam pengambilan keputusan. Langsung saja, apa saja sih langkah-langkah metode analytical hierarchy process atau AHP ini? Yang pertama adalah menghitung nilai perbandingan yang sudah ditetapkan dengan membagi nilai skala yang ada di setiap sel dibagi dengan nilai sel prioritas. Yang kedua, ada hasil perhitungan dari langkah di atas. Pada masing-masing sel dibagi dengan jumlah total di masing-masing kolom. Yang ketiga, ada mencari eigen dengan menghitung rata-rata per baris. Rata-rata per barisnya. Kemudian yang keempat, ada mencari lambda dengan cara mengalihkan masing-masing nilai eigen per baris dengan jumlah total per kolom. Yang kelima, mencari lambda maksimal yang paling besar dengan cara menjumlahkan hasil lambdanya. Yang keenam, ada menentukan nilai indeks konsistensi atau CI dengan rumus sebagai berikut. CI sama dengan lambda max min n per n min 1, dengan n merupakan banyaknya kriteria. Yang ketujuh, ada menentukan rasio konsistensi atau CR dengan rumus sebagai berikut. CR sama dengan CI per RI. CR merupakan rasio konsistensi, CI merupakan indeks konsistensi, dan RI merupakan indeks random konsistensi. Yang terakhir ada memeriksa konsistensi hierarki. Jika hasil perhitungan nilai rasio konsisten lebih dari 10%, maka harus diperbaiki atau dihitung ulang. Tapi jika rasio konsistensi kurang atau sama dengan 0,1, maka dinyatakan benar nilai perhitungannya. Baik, untuk slide selanjutnya adalah tentang pengumpulan data yang kita dapatkan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu pengumpulan data. Pada tabel pertama merupakan data alternatif, di mana alternatif ini dinotasikan sebagai A1, A2 hingga A7 dengan keterangan A1 Diki Aji, A2 Yanti Kusnaini, A3 Aldi Abdullah, A4 Alfat Y, A5 Aditya, A6 Kei Fortun, dan A7 Saka Putra. Selanjutnya, tabel yang kedua merupakan tabel dari data kriteria. Kriteria ini dinotasikan dengan C1, C2 hingga C5 dengan keterangan C1 skill menyeduh kopi dengan jenis benefit, C2 pengetahuan mengenai kopi dengan jenis benefit, C3 pengalaman dengan jenis benefit, C4 layanan pelanggan dengan jenis benefit, dan C5 usia dengan jenis cost. Tabel selanjutnya yaitu tabel data rating kecocokan alternatif dan kriteria setelah pembobotan. Pada tabel ini terdapat data numerik di mana data tersebut didapatkan dari perbandingan berpasangan dan penilaian dari nilai bobot dengan keterangan bahwa nilai 4 sangat baik, nilai 3 baik, nilai 2 cukup baik, dan 1 kurang baik. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Langkah yang pertama, membuat matriks perbandingan berpasangan dengan menggunakan bobot kriteria di bawah ini. Perbandingan tiap pasangan dapat dihitung dengan matriks IC sama dengan bobot kriteria I per bobot kriteria C. Perbandingan ini
Tiap pasangan elemen matriks dapat kita hitung dengan cara membandingkan antar kriteria. Nah, yang kedua yaitu membuat matriks perbandingan berpasangan. Setelah melakukan perhitungan pada tabel sebelumnya sesuai dengan rumus yang telah dipaparkan, maka akan mendapatkan hasil seperti pada tabel di langkah 2 ini. Untuk tabelnya dapat dilihat pada PPT yang telah disediakan. Nah, langkah yang ketiga yaitu normalisasi matriks perbandingan. Pada langkah ini, setiap elemen dalam matriks perbandingan berpasangan hasil langkah 1 dibagi dengan jumlah total nilai pada kolomnya. Tujuannya adalah untuk membuat matriks menjadi terstandarisasi sehingga setiap kolom memiliki total nilai 1. Untuk tabelnya dapat dilihat pada PPT sebelah kiri. Setelah itu, kita akan mengubahnya dalam bentuk matriks yang dapat dilihat pada PPT sebelah kanan bawah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Langkah keempat yaitu menghitung eigenvektor atau rata-rata per baris. Eigenvektor adalah rata-rata dari nilai setiap baris dalam matriks normalisasi. Nilai ini menggambarkan tingkat kepentingan relatif dari masing-masing kriteria. Rata-rata nilai dalam setiap baris pada matriks normalisasi dapat dihitung menggunakan rumus vektor eigen, yaitu eigenvektor I sama dengan sigma elemen baris I per jumlah kolom. Contoh perhitungannya, pada baris C1, elemen baris pada C1 adalah 0,457 ditambah 0,457 ditambah 0,457 ditambah 0,457 ditambah 0,457 per 5 sama dengan 0,457. Selanjutnya pada baris C2, elemen pada baris C2 adalah 0,257 ditambah 0,257 ditambah 0,257 ditambah dengan 0,257 ditambah 0,257 per 5 sama dengan 0,257. Sehingga didapatkan tabel hasil eigenvektor yang tertera pada layar. Layar adalah kriteria C1 dengan eigenvektor 0,457, kriteria C2 dengan nilai eigenvektornya 0,257, kriteria C3 dengan nilai vektor eigennya 0,156, kriteria C4 dengan nilai eigenvektornya 0,090, dan kriteria C5 dengan nilai eigenvektornya 0,040. Dan matriksnya dapat dilihat juga pada layar, yaitu matriks dengan baris pertama 0,4570, baris kedua 0,2565, baris ketiga 0,1563, baris keempat 0,0902, dan baris terakhir 0,0401. Kelima yaitu menghitung lambda per kriteria. Setelah mendapatkan eigenvektor, hitung nilai lambda untuk setiap kriteria dengan cara mengalihkan eigenvektor dengan total kolom dari matriks perbandingan. Dengan lambda I sama dengan eigenvektor I dikali total kolom. Contoh perhitungannya adalah untuk C1 dengan lambda 1 sama dengan 0,457 dikali 2,188 sama dengan 1000. Dan untuk C2 dengan lambda 2 sama dengan 0,257 dikali 3,898 sama dengan 1,003. Sehingga diperoleh tabel hasil lambda per kriteria, yaitu kriteria C1 dengan eigenvektor 1, kriteria C2 dengan eigenvektor 1,003, kriteria C3 dengan eigenvektor 0,999, kriteria C4 dengan eigenvektor 0,999, dan C5 dengan eigenvektor 0,999. Pada langkah ke-6, menghitung lambda max atau rata-rata per kriteria, terdapat dua langkah. Yang pertama itu langkah pertama, kalikan matriks perbandingan berpasangan dengan eigenvektor. Contoh perhitungannya adalah untuk baris pertama,
1 dikali 0,457 ditambah 1,781 dikali 0,257 ditambah 2,923 dikali 0,156 ditambah 5,067 dikali 0,090 ditambah 11,400 dikali 0,040 sama dengan 2,273 sehingga didapatkan tabel A dengan baris 1 hasil perkaliannya adalah 2,273, baris kedua nilai hasil perkaliannya adalah 1,281, baris ketiga hasil perkaliannya adalah 0,781, baris keempat hasil perkaliannya adalah 0,451 dan baris kelima nilai hasil perkaliannya adalah 0,200. Langkah yang kedua yaitu bagi hasil perkalian dengan nilai eigenvektor yang sesuai dengan yang ada di tabel, di mana baris pertama dengan hasil perkaliannya 2,273 dan nilai eigennya 0,457 dan rasionya 4,974. Baris kedua hasil perkaliannya adalah 1,281, nilai eigennya 0,257 sehingga rasionya 4,984. Baris ketiga hasil perkaliannya adalah 0,781, nilai eigennya 0,156 sehingga rasionya 5,006. Baris keempat hasil perkaliannya 0,451, nilai eigennya 0,090 sehingga rasionya 5,011. Baris kelima hasil perkaliannya 0,200, nilai eigennya 0,040 sehingga rasionya 5. Sehingga lambda max-nya sama dengan 4,974 ditambah 4,984 ditambah 5,006 ditambah 5,011 ditambah 5/5 sama dengan 24,975/5 sehingga nilai lambda max-nya adalah 4,995. Angka yang ke-8 adalah menentukan nilai indeks konsistensi atau CI dengan rumusnya yaitu CI sama dengan lambda max min N per N-1 sehingga CI sama dengan 4,995 min 5/5 min 1 sama dengan min 0,005 per 4 sama dengan min 0,00125. Sedangkan langkah yang ke-9 menentukan rasio konsistensi CR dengan rumus CR sama dengan CI per RI. Untuk matriks dengan orde 5x5 maka nilai RI-nya adalah 1,12 sehingga CI per RI-nya sama dengan min 0,00125 per 1,12 sama dengan min 0,0011 sehingga min 0,0011 kurang dari 0,100 sehingga karena CR kurang dari 0,100 maka nilai rasio konsistensinya dapat diterima. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ulfa. Lalu, langkah terakhir dalam penyelesaian adalah menentukan peringkat kriteria karyawan terbaik yang bisa didapatkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, gunakan bobot kriteria atau eigenvektor yang didapatkan dari langkah 4 penyelesaian tadi. Lalu, gunakan data rating kecocokan alternatif dan kriteria. Matriks tersebut didapatkan dari data yang diketahui di awal. Lalu, normalisasi nilai alternatif untuk semua kriteria sehingga didapatkan matriks sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah mencari skor alternatif. Skor tersebut dapat diperoleh dengan mengkalikan matriks normalisasi dengan bobot kriteria sehingga didapatkan matriks seperti berikut. Dari matriks tersebut kita dapatkan peringkat alternatifnya yakni untuk Diki Aji sebesar 0,9651, Kay Fortune 0,8118, Yanti Kusnaini sebesar 0,6905, Aldi Abdullah sebesar 0,4897, Saka Putra sebesar 0,5120, Aditya sebesar 0,8260, dan Alfat sebesar 0,6801. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode analisis agent tersebut,
terlihat bahwa Diki Aji memiliki skor tertinggi yaitu 0,9651. Hal ini menunjukkan bahwa kandidat ini memiliki kualifikasi yang paling unggul dibandingkan alternatif lainnya. Dari perhitungan tersebut, kita dapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis agent, metode ini terbukti secara efektif untuk menentukan calon barista terbaik secara objektif. Proses seleksi yang menggunakan kriteria skill menyeduh kopi, pengetahuan mengenai kopi, pengalaman, layanan pelanggan, dan usia memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Diki Aji mendapatkan skor tertinggi sehingga menjadikannya kandidat terbaik untuk posisi barista berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Analisis agent juga menunjukkan bahwa pendekatan matematis ini memberikan bobot yang jelas pada tiap kriteria, sehingga menghasilkan proses seleksi yang lebih transparan dan adil dibanding metode subjektif. Dan terakhir, saya mewakili rekan-rekan saya mengucapkan sekian dan terima kasih atas kesempatannya.